3,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Hakim masih temani Anda tentunya ya di Klik Mona, dan kita langsung join Mona Sugianto di live IG. Mudah-mudahan suaranya cukup loud and clear. Kita langsung sapa Mbak Mona Sugianto ya. Selamat malam Mbak Mona. Malam Kang Hakim, malam sahabat Sonora. Waduh, kabar baik nih ya. Kita secara virtual kali ini ya, plus ya gitu ya, Klik Mona plus. Karena secara virtual juga buat Anda yang mau join di live Instagram @sonora_bdg, Anda bisa interaksi juga di sini ya. Yep, yang pasti yang malam hari ini kita akan bahas masih lanjutan dari tema kita sepanjang bulan Juni ini ya, Mbak Mona ya. Human sexuality ya. Human sexuality. Tentang human sexuality. Nah, ini yang pasti malam hari ini kita lebih khusus lagi, yaitu terkait dengan panggilan sebagai perempuan dan laki-laki. Kira-kira apa nih yang munculkan ini? Jangan-jangan berkaitan juga sama ada semacam apa ya, kecenderungan atau termasuk mitos, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas ketika sebuah keluarga berharap anak yang pertama itu biasanya anak cowok kepenginnya gitu. Saya nggak tahu apa ada kaitan juga dengan itu ya. Tapi apa yang pengen kita munculkan hari ini, malam ini Mbak Mona? Ya, jadi pertama saya sangat senang nih Kak Hakim ya, karena setelah kita bertahun-tahun, kita biasanya kalau yang dari Jakarta mau dengerin Sonora Bandung itu kan via streaming ataupun dari kota-kota lain ya. Dan mungkin ngebayangin kayak apa sih tampangnya Kang Hakim, kayak apa tampangnya Mona gitu ya. Sekarang lihat kan Kang Hakim ada kumisnya gitu ya. Oke, dengan IG Live ini semoga kita jadi lebih akrab ya, maksudnya bisa lebih dekat, karena bukan hanya suaranya menyapa tapi juga orangnya kelihatan ya. Dan ini secara online ya, jadi jarak jauh juga. Lalu yang streaming pun masih tetap bisa dengerin ya. Masih bisa. Yang lewat live streamingnya Sonora Bandung. Oke. Baik, jadi kalau tadi Kang Hakim mengatakan bahwa memang bulan ini, ya ini udah terakhir ya, minggu keempat, Selasa keempat, kita membahas memang bulan ini tentang human sexuality. Jadi tanggal 9, hari Selasa tanggal 9 kita sudah membahas tentang apa itu seks, gender, dan sexual orientation, supaya konteksnya jelas pembahasan kita begitu ya. Lalu tanggal 16 kita sudah bahas tentang tahapan psikoseksual. Dan minggu lalu, Selasa lalu kita bahas pendidikan seksualitas dalam keluarga. Itu seru banget ya Kang ya? Seru banget. Waktunya kurang kan? Kurang banget. Ya. Ada dua yang belum kita jawab pertanyaan. Nanti kita jawab pada saat ini ya Kang ya. Kalau nggak salah dari Pak pertanyaan yang belum Andriansyah ya waktu itu ya, kalau tidak salah. Ya betul, Pak Andriansyah. Satu lagi pokoknya ada dua. Oke. Nah, lalu kalau hari ini kita akan bahas tentang panggilan sebagai perempuan dan laki-laki. Jadi berharap dari sesi sebelumnya, dari minggu-minggu lalu, kita sudah punya pemahaman yang sama kurang lebih tentang apa itu seksualitas, apa itu gender, dan bagaimana mendidik anak tentang seksualitas sesuai tahapan umurnya ya. Minggu lalu kita bahas ya Kang ya. Benar banget. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dengan mitos atau fakta kan? Karena tadi yang Kak bilang, banyak orang yang kalau nggak punya anak laki-laki itu kayaknya pokoknya harus ada tidak anak afdol laki-laki gitu ya. Kalau nggak anak perempuan tuh kayak bukan manusia gitu. Ya. Terus ada yang pengennya anak laki-laki itu yang sulung, anak perempuan adiknya, maksudnya supaya bisa dilindungi, dijagain sama abangnya gitu ya. Benar. Tapi ada juga yang kebalik, pengennya kakaknya yang perempuan, jadi bisa bantu ngurus adiknya, bantu ibunya gitu ya. Lalu ada mitos misalnya kalau perempuan mah kurang rasional, nggak kayak laki-laki gitu ya. Jadi kesannya kalau perempuan tuh apalagi kalau nyetir di jalan kan, kalau perempuan dasar perempuan kalau yang nyetir gitu ya. Nah itu kan suka diomel-omel, nggak pakai otak katanya gitu ya. Iya, mama kalau belok hanya ada emosi. Iya, kalau mama naik sepeda motor kan katanya sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Iya. Hanya Tuhan yang tahu kapan dia belok sambil sama bajai gitu ya, kalau supir perempuan ya. Ya, lalu ada yang bilang juga, wah kalau gosip mah itu penyakitnya perempuan. Jadi kesannya laki-laki nggak bisa gosip. Nanti kita cek apa itu benar apa enggak gitu ya. Betul. Lalu kalau laki-laki tuh nggak boleh cengeng. Kalau cengeng itu kayak perempuan. Jadi kesannya kalau perempuan boleh cengeng, laki-laki nggak boleh gitu ya. Itu cengeng itu adalah haknya perempuan gitu. Lalu perempuan tuh lebih lemah daripada cowok, udahlah gitu. Udah serahkan kepada laki-laki kalau urusan apa gitu ya. Sampai mungkin Kak Hakim tahu ya, ada waktu itu sempat ada banyak di sosial media. Jadi
perempuan selalu minta tolong ke laki-laki kalau untuk ngurusin gas, tabung gas. Alasannya perempuan takut gasnya meledak. Nah itu, kadang-kadang begini loh, Mbak Mona, perempuan itu kan diidentikan sebagai makhluk yang lemah, katanya begitu. Tapi justru dengan kelemahannya itu dia punya senjata, jadi senjata buat perempuan. Kalau belanja pasti yang bawain cowoknya itu. Iya. Karena perempuan baru lemah. Cowok lebih kuat. Iya, identik begitu. Iya. Oke. Dan lagi kesannya kalau tadi tadi misalnya tabung gas takut meledak, jadi suaminya aja. Emang kalau suaminya nggak takut apa tabung gasnya meledak gitu ya? Sama. Kesian banget lakinya gitu ya. Benar. Nah, terus ada bilang katanya, udahlah kamu jangan terlalu gagah kalau ke perempuan ya, jangan terlalu gagah atau jangan terlalu maco, nanti gak laku loh, nggak ada cowok yang mau sama kamu gitu ya. Kalau cewek yang agak-agak strong gitu ya. Terus kalau cowok nih, misalnya ada cowok pakai baju pink atau apa yang agak-agak pink lah gitu ya, terus pasti dicela-cela sama orang ya. Abis. Cowok pakai baju pink sih. Dibully abis tuh pokoknya. Nah itu tuh sebetulnya hanya mitos aja, maksudnya, atau itu fakta, nanti kita akan lihat gitu ya. Karena kalau kita ngomongin fakta ya nanti saya sudah carikan berbagai literatur untuk tentang perbedaan gender ya antara perempuan dan laki-laki. Nah nanti kelihatan mana yang betul bahwa itu memang khas perempuan dan mana yang khas laki-laki gitu kan, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan bahas, jadi untuk keluarga kekhasan perempuan dan kekhasan laki-laki itu, perbedaan itu justru dampaknya apa gitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau perempuan istimewa, punya kekhasannya sendiri, dan laki-laki punya kekhasan sendiri, nah untuk keluarga dampaknya apa gitu, fungsinya apa gitu kan. Nah itu yang akan kita bahas hari ini sih Kang. Ya, ini menarik karena yang pasti tadi ya, berawal dari mitos itu juga bisa jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang di breakdown lagi jadi banyak sebetulnya ya, Mbak Mona ya. Dan ini yang interaksi juga, thank you banget, terima kasih untuk yang gabung di live IG ya. Untuk siapa nih? Mbak Mona bisa baca nggak sih? Bisa nih, Kang Mumu ya. Kang Mumu. Kalau mau ada Laurencia Lindi. Ya. Kalau mau interaksi silakan bisa di kolom komentar juga bisa join ya, kita nyantai aja. Kemudian di line telepon juga kita coba juga ya, Mbak Mona ya, di 022-4261-666 telepon Sonora Bandung untuk on air, atau di SMS atau WhatsApp 0811191827. Ini saya ingin langsung ke interaksi, ada yang sudah join juga nih Mbak Mona ini. Boleh kita langsung ya? Kak, siap, Kak. Sambil jalan ya kayaknya ya, karena takutnya nggak keburu lagi kayak kemarin. Ini yang pasti selamat malam untuk 1080. Ini siapa ya namanya ya? Pak Erik kalau nggak salah nih. Tapi mohon maaf kalau salah ya. Tapi yang jelas dari 4 angka belakangnya 1080. Mbak Mona, apa setuju dengan paham feminisme yang secara langsung atau tidak mengkritik paham bapakisme agama-agama, misalnya tentang konsep Godfather, patriarki atau patrilineal dan lain-lain? Waduh, ini dalam nih. Oke, itu kemudian juga dari Kang Aditya. Saya langsung ya, Mama ya, bacakan ya. Oke, dari Kang Aditya. Sebegitu dahsyatnya akibat perilaku kaum penis yang tersesat di rimba nafsu liar, tak juga berbanding terbalik pengembaraan vagina yang keluar dari apa yang dianggap pakem paham tua. Dia tercerabut dari sarangnya hingga dari besutan penis yang satu ke penis yang lain. Celakanya sejarah peradaban dunia ini tak sepi dari lembar catatan skandal-skandal seks di keraton kekuasaan dan gedung-gedung modal. Anakku, bisa kau ketahui, persetubuhan ayah dan ibumu rangkuman 2 jiwa, 2 ruh, melalui transmisi antara ovum dan testosteron yang dilapisi rangkuman cinta kasih 2 hati yang bersepakat berlayar di kehidupan. Dengan perhitungan-perhitungan tanggung jawab selain hak dan kewajiban-kewajiban dan siklus yang sama, akan kau alami kelak di kemudian hari dengan misi yang sama, pagar dari siklus itu. Ada surat nikah, ya surat nikah sebagai orde yang ditetapkan Tuhan. Itulah yang membedakan kita manusia dan hewan, anakku. Itu dari Kang Aditya, Mamona. Itu dulu ya, walaupun ini masih ada juga nih di SMS. Langsung saja deh, Mbak Mona. Ya, baik.
untuk 1080 terima kasih ya. Kalau saya jadi paham feminisme itu banyak ya. Jadi kalau dikatakan setuju 100% tidak ya. Karena apa ya namanya? Kalau saya terutama ya tentang sebetulnya kalau tentang patrilineal atau apa, memang banyak sekali aturan lah, hukum lah maupun ilmu pengetahuan itu dibentuk oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena pada waktu di masa yang lampau, di masa di mana ilmu pengetahuan gitu ya mengambil alih peran lebih besar daripada misalnya agama-agama gitu ya. Kan dulu kan filsafat, lalu ada agama, lalu filsafat, lalu ilmu pengetahuan itu kan yang mendominasi begitu ya. Nah, di situ memang kalau boleh dikatakan kebanyakan memang laki-laki lah yang berperan. Ya, jadi kenapa muncul gerakan feminisme dan lain-lain. Tetapi ada satu yang memang jadi catatan di mana ketika dikatakan bahwa rahim itu adalah milik perempuan, sehingga kalau perempuan dalam tanda petik tidak menginginkan atau keberatan terhadap anaknya, gitu ya, mungkin hasil perkosaan, mungkin karena mungkin perilaku laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain, dan itu boleh digugurkan. Di situ saya tidak setuju. Gitu. Ya, jadi saya mengatakan bahwa memang betul kita punya rahim, dan betul rahim itu ada di badannya perempuan, tetapi diberikan rahim itu bukan semata-mata tanpa ya hanya ada aja kita rahim gitu ya, tapi juga ada dalam tanda petik tanggung jawab dan panggilan mulia di situ. Jadi di situ tidak bisa semata-mata bahwa ya terserah gue dong badan-badan gue, ngapain lu ngatur-ngatur, itu nggak bisa menurut saya ya. Nah, jadi untuk menjawab 1080 memang kita harus breakdown tentang feminisme itu apa aja dan sejauh mana gitu ya. Tetapi saya setuju bahwa ada bagian dalam tanda petik kayak semacam protes gitu ya, bahwa dunia ini kan dibentuk oleh laki-laki selama ini, aturan, undang-undang dan lain-lain, teori juga ya. Nah, kalau coba lihat dari kacamata perempuan, saya setuju ya bahwa kita harus lebih mengakomodir pikiran-pikiran perempuan. Tapi di satu sisi yang tadi bahwa orang harus kita diberi sesuatu, itu ada tanggung jawab di balik itu gitu ya, dan tanggung jawab itu luhur dan baik. Jadi tidak bisa kita sembarangan mentang-mentang itu ada di dalam diri kita gitu ya. Termasuk juga sama, bukan hanya rahim yang terkait dengan perempuan, tapi juga laki-laki dengan organ reproduksinya harus bertanggung jawab dengan itu gitu ya. Karena di situ ada benih-benih kehidupan. Jadi jangan diumbar sembarangan gitu kan. Itu juga walaupun itu penisnya laki-laki, tapi tetap nggak boleh diumbar sembarangan. Itu kemudian kita langsung masuk ke Kang Aditya. Kang Aditya juga mungkin mengkritisi ada berita akhir-akhir ini ya Kang ya, yang sekelompok remaja di Depok pesta seks gitu ya. Nah, itu kemudian digerebek, mungkin Kang Hakim juga dengar ya, sahabat Sonora juga mungkin dengar ya. Nah, jadi memang di sini dikatakan tadi Kang Aditya memberikan kritik ya, sekaligus ayo kita refleksi bersama gitu ya. Apa bedanya pesta seks ya, memuaskan nafsu gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh suami istri ya, yang punya saling mencintai gitu ya. Lalu ada sesuatu tujuan masa depan di situ ya kan kita percaya bahwa lembaga perkawinan itu kan sakral ya kan ya. Jadi bukan hanya persebadanan gitu ya. Karena kalau hanya persatuan dua badan itu namanya harusnya bukan persetubuhan tapi persebadanan. Kalau tubuh itu kan mencakup jiwa dan roh gitu. Satu paket gitu ya. Nah, jadi di sini memang bagaimana kita mendidik gitu supaya remaja-remaja dalam artian mereka kan belum menikah begitu ya, tetapi hasrat seksual itu semua sudah muncul karena mereka sudah dalam fase genital kalau tahapan psikoseksual kita bahas di minggu kedua gitu ya, selasa kedua kemarin. Nah, berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mereka mengelola, karena kalau Kang Hakim dan sahabat Sonora juga pahami sekarang ini memang usia pernikahan itu semakin ke dewasa gitu ya. Kalau dulu asal anak perempuan sudah menstruasi itu boleh dikawinin gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa karena mereka belum matang. Walaupun mereka sudah secara reproduksi sudah matang, tetapi secara emosi, secara pikiran itu belum matang. Makanya kita jangan menikah terlalu muda gitu kan. Kita setuju itu. Nah, tetapi ada konsekuensinya bahwa ada rentang di mana mereka sudah matang secara seksual, tetapi harus menanti masa di mana mereka akhirnya bisa menikah gitu ya Kang ya.
Dan itu membutuhkan satu proses kontrol diri yang sangat baik, regulasi diri yang baik gitu kan. Okay. Nah jadi di situ memang dari masukan Kang Aditya tadi atau refleksinya Kang Aditya, memang baik sekali kalau kita punya sebuah mekanisme tadi, makanya pendidikan seksualitas dari yang minggu lalu kita bahas itu begitu penting karena mereka termasuk bagaimana meregulasi dirinya, mengelola hasrat-hasratnya gitu kan. Oke, kalau tadi disampaikan tentang usia, sebenarnya usia ideal berapa sih? Mana kalau laki-laki perempuan itu menikah begitu? Ada yang menyebutkan 21-25. Kalau menurut saya, ya kalau saya setuju ya, kalau 21-22 itu menurut saya ideal karena sudah dewasa, sudah matang ya. Karena dikatakan sudah dewasa bukan anak-anak lagi, itu mereka juga harus mandiri ya, mandiri secara bukan hanya secara emosi, tapi juga mandiri lebih secara ya maksudnya sudah punya namanya rumah tangga ya, berarti mereka harus sudah mandiri mungkin secara finansial gitu ya, secara karir sudah itu. Nah itu yang saya rasa itu perlu gitu. Oke. Baik, kita harus break dulu ya Pak Mona ya. Dan oke Kang, siap Kang. Ini yang sudah interaksi kita akan bacakan setelah break begitu ya. Yang pasti kalau yang di on air dua yang belum dibahas. Ya, dua yang belum dibahas ya. Oke, sejenak tetap di 93,3 FM Sonora Bandung, kami segera kembali ya. Oh ya, streaming juga tetap bisa Anda simak juga lewat sonorabandung.com. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Sonora @sonora_bdg. Kemudian juga Facebook Sonora Bandung dan juga YouTube channelnya Sonora Bandung ya. Termasuk di YouTube channelnya Klik Mona ya, Mbak Mona ya. Ya, bisa Kak. Namanya Klik Mona ya. Klik Mona Kak. Nah, itu untuk Anda yang siapa tahu ada yang terlewat ya di bulan di pekan-pekan sebelumnya ya. Bulan Juni itu ada dokumentasinya di YouTube channelnya Klik Mona. Jadi subscribe jangan lupa ya begitu ya, Mbak Mona ya. Ya. Oke, kita break dulu ya, Mbak Mona ya. Dan sahabat Sonora tetap di sini 93,3 FM Sonora Bandung, kami segera kembali. Ini ya di masa pandemi ini ya, pasti beberapa dari Anda juga susah juga untuk ketemu sama orang yang mungkin Anda sayangi begitu ya, pasangan Anda LDR gitu ya. Kemudian Anda punya rasa kangen juga pastinya ya sama keluarga, atau mungkin juga ada sahabat atau yang terdekat yang makin susah diajak ketemu ya, kaitannya sama pandemi ini. Nah, kalau sahabat Sonora mau kasih hadiah buat mereka, nah Anda bisa ikutan bikin video TikTok ya, hashtag sampaikan rindu ke orang yang Anda rindukan dengan hashtag coklat Dilan. Nah, ada kesempatan memenangkan iPhone 11 ya, iPhone 11 untuk orang yang Anda rindukan itu. Jadi upload video Anda di TikTok ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya @coklatdilan_official dan juga TikTok Coklat Dilan buat info lengkapnya ya. Jadi buruan nonton juga film Milea Suara dari Dilan yang sudah tayang di aplikasi @klikfilm biar makin afdol ya, makin lengkap gitu. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut langsung ke Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto MPSI, psikolog. Dan kita tersambung via live IG, walaupun kualitas suara ya boleh jadi tidak sejernih seperti biasanya lewat line telepon ya, tapi kita masih bisa cukup dengar jelas lah ya, mudah-mudahan. Ya, kita sambung lagi Pak Mona sekarang ya. Baik, siap Kang. Ya, dan terima kasih yang sudah bergabung di live Instagram @sonora_bdg. Kalau Anda mau interaksi silahkan saja, atau menyimak juga terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ini yang sudah bergabung ada di Kang Nur di ujung Berung, terima kasih sudah, channel Mona Sugianto sudah di-subscribe katanya. Oh, thank you ya. Wah, Sonora Bandung juga dong kasih. Ya. Oke, kemudian dari ini dari TIFO nih. Ya, saya bacain dulu, mau benar atau gimana? Iya Kak, iya Kak. Oke, dari TIFO, selamat malam Mbak Mona, Mas Hakim. Pengendalian hasrat seksual adalah upaya penyelamatan diri dari kesulitan. Kelompok musik Queen mengatakan, too much love will kill you. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hasrat terpendam. Kadang ia muncul di permukaan, tapi kadang tidur lelap dalam peraduannya. Ia bisa dikendalikan, namun mendadak bisa menjadi seperti gelombang tsunami yang siap melumat dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Ia tidak terbendung dan tak terkendali. Terima kasih. Begitu dari Tevo. Ya.
Ya, mau langsung ditanggapi sekaligus juga barangkali, Momona silakan. Karena yang Teh Ivo minggu lalu juga pertanyaan yang belum terjawab kurang lebih sama kan, topiknya tentang hasrat seksual ya. Ya, jadi sejalan lah dengan yang minggu ini. Jadi sekalian dijawab ya Teh Ivo ya. Jadi terima kasih. Memang kalau untuk mengendalikan hasrat seksual tidak bisa hanya sekedar ditekan ya Kang ya. Tidak bisa hanya sekedar ditekan lalu selesai. Karena nanti kalau hanya sekedar ditekan aja, nanti pada waktunya ya itu tadi yang kata Teh Ivo, bisa seperti kalau gelombang tsunami nggak terbendung lagi. Makanya memang perlu dilatih yang disebut regulasi diri. Itu bagaimana kita melakukan kontrol dengan coping dengan cara-cara strategi-strategi yang memang dikhususkan untuk pengendalian diri ya, kontrol apapun, dan itu harus dilatih. Nah, nggak bisa tiba-tiba kalau tiba-tiba langsung bagaimana, tapi harus dilatih sedikit kontrolnya sedikit. Nah, caranya kalau di keluarga Teh Ivo mungkin berkaitan dengan penundaan. Jadi misalnya gini, diberi hadiah kalau misalnya dia 1 semester nilainya baik gitu ya Kang ya. Nah, tetapi dari proses itu menunggu ada suatu proses, misalnya 1 semester atau 3 bulan atau 1 tahun, ada durasi di mana gratifikasi atau hadiah atau kesenangan itu tidak langsung dapatnya, tapi kalau ada prosesnya, dan ketika sudah dijanjikan nanti pada waktu diberikan. Nah, itu sebetulnya latihan yang mungkin tidak ada hubungannya secara langsung dengan hasrat seksual, tapi itu sangat menolong pada waktunya gitu Kan. Oke. Nah, terkait dengan ini agak mirip lah ya dengan yang minggu lalu ya, yang sempat tertunda ya, pertanyaan Teh Ivo. Ya. Baik. Lalu yang minggu lalu kita bahas juga ya Kang ya, ada Kang Andriansyah dari Cimanggis Depok. Itu memberikan mengingatkan kita ya bahwa dengan new normal kebiasaan baru harus dirubah ya. Lalu peran orang tua sangat penting dibutuhkan buat anak tumbuh dewasa. Memahami pendidikan seksualitas untuk anak dengan kehati-hatian. Jadi orang tua bijaksana lah ya. Lalu pergaulan harus baik. Kalau tidak baik jangan dijauhi ya. Jadi harus bisa ngerem. Jangan coba-coba melawan hukum dan jangan terlibat narkoba gitu ya. Itu sih dari Kak Andriansyah minggu lalu untuk kita semua. Oke. Satu pesan moral lah ya, ajakan juga, karena memang bahaya narkoba itu selalu mengintai dan kita nggak tahu ini bisa berakhir kapan ya. Iya, dan lagi dalam berbagai bentuk ya sekarang pengemasannya gitu loh. Betul ya. Dan untuk anak-anak kan belum tentu tahu ya, belum tentu ngerti. Oke. Baik, kita lanjut lagi tentang tadi kekhasan laki-laki dan perempuan, Momona. Ya, baik. Jadi ini ada hasil-hasil penelitian, saya coba rangkumkan ya Kang ya. Banyak orang, terutama yang mungkin dikatakan alirannya adalah ingin kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya bukan maksud jahat sih, saya lihat gitu ya. Tetapi memang pengen perempuan tuh sama laki-laki sederajat gitu ya. Nah, tetapi ada kadang-kadang salah bukan salah kaprah, tapi kadang-kadang salah karena akhirnya mereduksi kekasan atau keistimewaan masing-masing gitu. Perempuan punya kekasan, laki-laki punya kekasan. Karena memang tidak bisa disamakan gitu ya. Bahwa mereka sederajat iya sebagai manusia, sama-sama luhur, sama-sama mulia. Tetapi kekasan perempuan jangan di-bypass aja dianggap sama laki-laki, itu saya tidak setuju. Karena dengan kita menganggap bahwa perempuan laki-laki sama, itu justru konsekuensinya sangat serius dalam pola pendidikan anak-anak gitu. Kalau saya ngelihat ya, dengan mengatakan bahwa udah perempuan sama laki-laki semua sama, diperlakukan sama persis gitu ya. Nah, itu justru berbahaya dalam jangka panjang untuk karena kita akan mempengaruhi nanti bagaimana kita mendidik anak laki-laki dan perempuan. Padahal anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kita ngomongin keluarga gitu ya. Nah, jadi jangan menyangkal bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Justru perbedaan itu yang membuat bagus gitu ya kan, membuat sinergi di dalam keluarga. Nah, ini ada seorang tokoh namanya Janet Hyde ya. Dia memang melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu memang berbeda, bukan hanya dari biologi, tetapi karena secara hormonal dan lain-lain kita memang beda, tapi ada dampak itu akhirnya ke psikologi dan lain-lain ya. Jadi perempuan itu dikatakan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan itu dalam fisik.
Dalam fisik itu betul bahwa laki-laki umumnya lebih kuat daripada perempuan dari kekuatan fisik. Dari ukuran fisik, kebanyakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam hal tinggi badan, ya. Dalam waktu pubertasnya perempuan lebih cepat dari laki-laki. Gitu. Kalau laki-laki mungkin umur 11-12, perempuan dari 9-10 sudah puber duluan gitu ya. Dari risk-taking behavior, perilaku mengambil resiko, itu laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Itu yang secara hasil penelitian akhirnya signifikan, kelihatan gitu ya Kang ya. Jadi ini bukan mitos nih. Dari usia panjangnya usia, laki-laki lebih pendek umur daripada perempuan. Itu signifikan. Perempuan lebih panjang umur, rata-rata ya. Lalu lalu kekasan reproduktif masing-masing gitu ya. Perempuan ada jalurnya, ada fasanya ketika mau menstruasi, PMS gitu ya. Lalu itu mempengaruhi secara hormonal, mempengaruhi emosinya juga, moodnya gitu ya. Jadi itu. Kalau laki-laki kan cenderung lebih merdeka dari itu. Dari pengasuhan anak, perempuan lebih cenderung nurturance daripada laki-laki gitu. Jadi kenapa kok kebanyakan yang ngasuh anak itu ibu, kalau dipanggil ke sekolah yang datang itu ibu, sama sekolah dipanggil yang datang ibunya gitu ya. Kalau ada parenting class, kenapa kebanyakan ibu? Karena memang secara general perempuanlah yang memang memegang peran lebih banyak dalam pengasuhan anak ya, nurturing gitu ya. Dan itu memang ternyata sesuai, itu adalah kekasan dari perempuan, sifat nurturingnya gitu ya, untuk merawat anak-anak. Nah, itu adalah hal yang secara penelitian kan memang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini ada lagi hasil penelitian itu diambil dari Psychology Today, bagus banget ya. Jadi kalau perempuan tuh cenderung lebih confirm, lebih ngalah. Cenderung lebih apa? Agak terputus tadi, maaf Mbak Mana. Mengalahkan. Mengalahkan, lebih mengalah. Lebih suka confirm gitu. Jadi udahlah daripada ribut-ribut, dia cenderung lebih ya udah ikut aja gitu. Ikut pendapat terbanyak gitu ya. Lalu perempuan lebih jago dalam secara umum dalam ngomong, general verbal ability, kemampuan general verbal itu oke. Lalu memang ternyata signifikan kan perbedaan perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki itu agresi fisik kalau lagi marah gitu ya. Tapi kalau perempuan itu agresi yang tidak langsung, nggak kelihatan, dan itu munculnya dalam bentuk gosip kan. Jadi dalam bentuk gosip. Jadi kalau perempuan dikatakan, ya perempuan tuh gosip banget, itu emang ternyata iya hasil penelitian. Rumpi ya, biasanya kalau ibu-ibu ngantar anak sekolah gitu, terus ngumpul nungguin anaknya pulang sekolah, rumpi. Itu rumpi. Jadi kalau kita katakanlah misalnya untuk kaum perempuan, ya berarti karena kita ada kecenderungan itu, agresi kita adalah agresi tidak langsung. Jadi kalau sebel tuh nggak langsung pukul, tapi kalau kita sebel kita ngomongin dia, misalnya gitu ya. Itu mungkin kita bisa jadi catatan untuk dikurangi gitu ya, karena kita tahu. Lalu lebih sensitif kepada emosi negatif. Jadi perempuan tuh lebih peka kalau misalnya lagi diomongin orang atau ada yang nggak suka sama dia gitu ya. Lalu perempuan cenderung punya lemak tubuh yang lebih banyak secara fisik, lalu punya empati lebih baik, lalu lebih suka merawat anak-anak gitu ya, lebih mudah depresi kalau perempuan daripada laki-laki kalau secara kerentanan ya. Tapi kalau laki-laki nggak lebih mudah depresi, tapi lebih mudah punya kerentanan untuk sikap psikopati, anti sosial gitu ya, against the law, terus punya catatan kriminal gitu ya, melawan hukum, itu lebih banyak kecenderungannya pada laki-laki. Lalu laki-laki punya kekuatan badan tadi lebih baik, nada suara lebih dalam, dan itu sangat wibawa ya, dikatakan oleh signifikan ya. Lalu dia kalau bermain, laki-laki ini ke keluarga dampaknya, kalau permainan tuh laki-laki suka permainan yang lebih kasar, body contact gitu ya, full body contact tuh jadi bersentuhan dan sampai jatuh-jatuhan, guling-gulingan gitu. Kalau perempuan nggak suka gitu ya. Lalu di situ fisik, agresinya fisik, berani ngambil resiko. Kalau sebagai pemimpin, laki-laki itu orientasinya kepada tujuan dan pandai sekali untuk 3D ya, geometri, terus kalau di soal psikotes tuh kan, itu kan ada kalau Kang Akim pernah psikotes, itu ada yang bisa diputer-puter tuh. Ini kubus diputer-puter gitu ya. Kalau bagi perempuan itu kebanyakan sulit,
apaan sih gitu ya, dibanding gitu ya? kesana kesini. Kalau laki-laki gampang gitu. Okay. Itu makanya kenapa kok kebanyakan orang teknik gitu ya itu laki-laki, perempuan ada tapi itu kayaknya laki-laki lebih banyak gitu ya, karena memang itu keunggulan laki-laki gitu. Cara berpikir laki-laki itu asal satu bentuknya tahu, mau diputar kayak apa dia bisa bayangin gitu. Okay. Itu kan. Nah itu yang signifikan dari hasil penelitian perbedaan perempuan dan laki-laki. Oke, saya langsung masuk ke interaksi ya, Momona ya. Dari Teretno, ini sudah bergabung di WhatsApp 08191901827. Memang dulu juga saya pernah ngelamun dikit-dikit. Anak pertama itu kayaknya nyeniknya laki-laki dulu. Tapi saya lihat di keluarga sendiri, saudara, tetangga, kebanyakan anak pertama itu justru perempuan. Anak pertama laki-laki lebih jarang, bukan sama atau seimbang, 50-50. Sering dikatakan laki-laki lebih logis, perempuan lebih pakai perasaan. Tapi saya rasanya masih belum mau terima. Buktinya laki-laki ada yang benci eksak, misalnya matematika. Perempuan ada yang pandai eksak, misalnya kimia. Begitu. Ya. Langsung aja, mau tanggapi? Ya baik. Ya terima kasih ya Teh Retno ya. Jadi kalau tentang tadi Teh Retno rasanya belum rela mengatakan bahwa cowok itu lebih logis dan cewek lebih perasaan. Emang betul hasil penelitian tidak mengatakan bahwa cewek itu lebih pakai perasaan, maksudnya nggak bisa pakai logika gitu ya. Tadi kan udah saya bacakan mana yang signifikan perbedaannya kekhasan laki-laki dan perempuan dari hasil penelitian. Ternyata tidak. Jadi bahwa perempuan lebih empati iya, punya kadar empati lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kalau dikatakan bahwa perempuan tidak logis itu tidak ya, jadi tidak signifikan. Lalu tadi soal anak laki-laki lebih banyak yang tidak anak sulung misalnya gitu, yang sulung kebanyakan perempuan, itu tergantung gitu ya. Itu kita tidak bisa tahu karena kita nggak bisa lihat surveinya banyak mana anak sulung tuh laki-laki atau perempuan. Tapi kalau di seluruh dunia masih banyak jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki gitu aja. Betul. Itu sih Kak. Oke. Lalu ini nyambung sedikit dari yang tadi tuh, Mamona ya kan. Ya, Kak. Lantas bagaimana batasannya? Batasannya ketika perempuan dan laki-laki ini dianggap sama begitu. Kita kan batasannya nggak jelas juga. Di satu sisi ada yang menyuarakan persamaan hak dan seterusnya tentang laki-laki dan perempuan ini. Tapi sisi lain kan tentu ada yang berbeda tadi dikatakan ya, Mamona ya, perempuan dan laki-laki itu. Lalu batasannya yang bisa kita jadi pegangan apa dong? Ada batasannya nggak? Ya. Kalau menurut saya kan, kalau dalam artian hak, misalnya hak sebagai warga negara begitu ya, itu kalau menurut saya kan tidak hak sebagai warga negara kan nggak perlu dibedakan perempuan sama laki-laki gitu ya. Nah jadi kalau lihat di mana kita perlu bedakan, karena memang perempuan dan laki-laki berbeda, tapi kita lihat konteksnya kan. Oh, konteksnya. Jadi kalau konteksnya itu misalnya konteksnya adalah pendidikan, konteksnya adalah lomba atletik misalnya. Itu mau perempuan mau laki, selama dia bisa mencapai kecepatan lari yang lebih baik, ya itu oke gitu. Maksud saya jadi nggak perlu dibedakan. Tapi kalau dalam artian sport, karena tadi perempuan dan laki-laki itu memang berbeda secara biologis gitu ya, maka semua cabang olahraga perhatikan saja semuanya dibedakan kan. Misalnya bulu tangkis putra, bulu tangkis putri, renang putra, renang putri gitu ya. Karena memang perempuan dan laki-laki berbeda, berarti dari dunia olahraga mengatakan memang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Tapi bukan berbedanya dalam artian untuk menghina, bukan artinya untuk merendahkan gitu ya. Nah, tapi kalau sebagai warga negara, misalnya sebagai warga negara haknya sebagai pemilih, misalnya ikutan dalam pemilihan pemungutan suara misalnya, itu kan haknya sama mau perempuan mau laki gitu ya. Nah itu yang perlu kita lihat konteksnya. Tapi yang jelas bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda, dan perbedaan itu baik untuk melengkapi, terutama kalau kita ngomongin keluarga gitu kan. Ya jadi kalau untuk lihat tadi batasannya adalah di dalam hal apa dulu, konteks apa dulu gitu. Kalau dalam semua dunia olahraga itu udah dibedakan gitu ya. Tapi kalau dalam keluarga negara apa gitu. Gitu, tapi yang ada faktanya sekarang ini cukup mengakomodasi itu, maksudnya persamaan hak dan seterusnya antara laki-laki dan perempuan yang Mamona sempat cermati gitu. Jangan ada yang tidak mengakomodasi persamaan hak itu tadi.
Gimana, Pak Mona? Ya, baik. Kalau saya sih ngelihat Kang Akim secara keseluruhan, tapi ini kita lihat tidak bisa total ya, secara keseluruhan tuh general. Memang ada cukup ada di mana daerah-daerah mungkin gitu ya, atau mungkin tempat-tempat dan konteks tertentu di mana perempuan itu belum mendapat tempat atau misalnya haknya gitu ya, belum diberikan gitu ya, belum diberikan. Padahal harusnya konteksnya nggak ada hubungan perempuan laki, tapi kok diperlakukan perempuan laki gitu ya, dan perempuannya lebih rendah gitu. Itu ada. Tetapi kalau kita lihat sekarang kayak di pendidikan lah, semua kebanyakan orang tua tidak lagi memisahkan, misalnya udah anak perempuan di dapur aja, di rumah aja, nggak usah sekolah, itu kan udah enggak. Anak keluarga punya anak perempuannya disekolahin, anak lakinya juga disekolahin gitu ya. Nah itu kesadaran itu sudah baik, dan sehingga anak perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan haknya untuk pendidikan, dan itu sama, tidak dibedakan, laki-laki harus lebih banyak haknya, perempuan enggak, itu enggak gitu ya. Nah disitulah konteks tadi, di mana itu perlu dibedakan, di mana itu tidak perlu dibedakan gitu. Perbedaannya di situ kan. Oke. Ini ada interaksi lagi nih, Bapak Nak, dari Kang Nur. Tapi kalau ini berkaitan dengan wanita kayaknya. Maaf, katanya agak di luar topik. Ada channel YouTube artis yang menarik, isinya curhatan artis-artis dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang bikin agak unik, si YouTuber ini selalu berpenampilan seksi dan bertingkah seolah menggoda. Apakah psikologi seseorang mempengaruhi penampilan seseorang? Dan beliau adalah YouTuber wanita yang tingkahnya spontan, agak urakan tapi humble pada setiap orang. Ya tentu tidak menyebut nama ya, Kang Nur ya. Tapi mungkin Mbak Mona menangkap ini sebagai apa mungkin? Ya, oke, baik. Terima kasih Kang Nur. Kang Nur ini selalu kritis ya. Iya benar. Selalu ada pengamatan yang mungkin jadi pertanyaan, kemudian kita jadi diskusi ya, hebat sekali ya Kang Nur. Terima kasih. Jadi sebetulnya secara signifikan dari hasil penelitian, laki-laki itu lebih cenderung untuk tertarik secara fisik kepada perempuan. Itu signifikan ya. Jadi perbedaannya, dibandingkan perempuan tertarik secara fisik karena alasan fisik ke laki-laki, laki-laki itu cenderung kalau melihat perempuan memang fisik dalam memilih pasangan terutama gitu. Jadi kalau nggak serap di mata, ya susah nanti untuk katakanlah untuk berkeluarga atau jadi pacar atau jadi istri gitu ya. Nah sebetulnya karena kondisi laki-laki itu, perempuan kan juga tahu bahwa laki-laki tertarik sama fisik gitu ya. Jadi makanya perempuan ganjen jangan nyalain perempuannya gitu maksud saya. Kalau perempuan cenderung, kalau perempuan centil banget, genit gitu ya, suka menggunakan tubuhnya untuk menarik perhatian. Ya emang iya. Emang daya tariknya itu ya. Betul gitu. Dan bagi laki-laki menariknya itu ya. Jadi perempuan kalau dia menggunakan itu ya dalam tanda petik, kalau menurut saya sih sah-sah aja. Itu kan tentang demand gitu kan, tentang kebutuhan gitu, tentang permintaan gitu, hukum permintaan gitu ya. Nah begitu juga perempuan itu secara signifikan mereka cenderung mencari pasangan. Kalau untuk perempuan itu melihat dari statusnya, status si cowok gitu ya. Wah anak pejabat, wah ini mapan nih gitu ya, wah kaya nih, itu kan status ya. Nah kalau laki-laki kemudian gitu ya menggunakan statusnya untuk menarik bagi perempuan, ya jangan bilang laki-laki itu gombal, ya emang lu sukanya itu gitu. Itu kan kalau saya ngelihat seperti itu ya. Jadi itu kita melihat bahwa oh iya ya, ternyata ada kecenderungan di perempuan dan ada kecenderungan di laki-laki yang itu kemudian menjawab yang pertanyaan Kang Nur. Kenapa kok ada misalnya tokoh gitu, influencer atau YouTuber yang spontan, urakan? Apakah juga tergantung dengan kepribadian? Ya iya, kepribadian menentukan apakah dia ingin berbusana seperti apa misalnya gitu ya. Kalau kayak saya, karena saya kepribadiannya lebih internal, saya nggak terlalu pusing dengan apa yang orang lain ngomong gitu ya, introvert gitu. Jadi saya berpakaian sesuka saya suka yang santai, karena saya tidak beritikat untuk orang mengomentari penampilan saya. Kalau toh mereka mau komentari itu nggak ngaruh banyak buat saya gitu ya. Nah karena kepribadian saya begini, penampilan saya jadi ya begini, pakai kaos lah apalah gitu ya. Nah itu nyangkut betul seperti Kang Nur,
kepribadian terutama seseorang akan menentukan preferensinya dalam memilih gaya busana yang dia sukai gitu. Yeah, gitu. Thank you Kang Nur. Oke. Jadi menarik ini, kita udah nyaris di penghujung juga ini, saya jadi bingung. Iya Kang. Waktu nggak kerasa. Tapi oke lah, ketika tadi ya yang saya ada sedikit pertanyaan tadi ya, ada kecenderungan nggak sih setiap orang tua itu kalau punya anak yang pertama pengen cowok gitu, terus yang nextnya pokoknya nggak apa-apa mau cowok mau cewek gitu mau mana, itu kecenderungan itu apa ya dibilang sebuah mitos atau memang apa ya termasuk budaya atau apa sih Mama? Ya karena kan itu menyangkut sekali budaya ya Kang. Kalau budaya masih sangat dominan patriarkat ya, patrilineal, garis ayah. Jadi otomatis semua ingin punya anak laki-laki. Abis itu mau perempuan juga nggak apa-apa. Yeah. Gitu. Tapi kalau bisa ada laki dulu deh udah tenang gitu ya. Nah itu yang menurut saya, kalau menurut saya sih itu dikatakan mitos atau fakta. Yang jelas itu tidak signifikan bahwa laki-laki itu kalau jadi anak sulung itu akan lebih baik mendidik adik-adiknya. Banyak kok kakak laki-laki yang justru ngerjain adik perempuannya gitu. Jadi enggak, itu sebetulnya ya karena budaya aja, faktor budaya. Faktor untuk nenangin orang tua. Tapi sebetulnya tidak lebih baik kalau kita punya kakak itu laki-laki yang sulung. Karena banyak justru kakak laki-laki sulung itu kalau kita lihat juga belum tentu lebih baik, maksudnya bisa melindungi. Ada yang banyak justru melakukan pelecehan atau memberi contoh buruk gitu kan. Jadi kembali lagi ke individunya masing-masing ya sebetulnya si laki-laki atau perempuan itu sendiri ya. Iya. Jadi maksudnya anak sulung laki-laki tidak akan menjadi lebih menjamin bahwa keluarga itu lebih baik atau dia akan lebih melindungi adiknya, yang belum tentu, tergantung anaknya gitu. Oke. Jadi bersyukurlah laki-laki maupun perempuan gitu ya, Momona ya. Iya betul. Kalau untuk anak bersyukurlah mau laki-laki atau perempuan. Mereka berbeda iya, tapi justru dengan perbedaan itu yang tadi kita lihat di keluarga kita mau lakukan apa gitu. Oke. Ada laki-laki yang mencium saya nih Kang Atik. Oh. Ada laki-laki yang mencium. Itu siapa itu? Keyu. Genao. Keren. Itu yang kemarin main-main di sawah itu ya? di lapang. Main di sawah. Oke, ini tambahan sedikit dari Teifo. Hubungan seksual bukan hanya simbol syahwati, tetapi merupakan bentuk penyatuan jiwa bahwa sepasang suami istri telah menyatukan kekuatan untuk menghadapi segala macam persoalan hidup. Ya. Oke, itu dari Teifo tambahan sedikit. Iya betul, setuju. Maka itu perkawinan sakral karena bukan hanya persatuan dua badan, tetapi juga jiwa dan saling mencintai ya. Tadi ada jiwa, ada komitmen. Iya betul, saling mengisi begitu. Makanya ya. Sakral. Iya betul sekali. Oke, kita di penghujung rupanya mana? IG Live @sonora_BDG. Dan mohon maaf kalau misalnya ada interaksi yang belum sempat saya bacakan ya. Yang pasti terima kasih yang sudah interaksi di Klik Mona malam hari ini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan barangkali ya. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Klik Mona pekan depan ya. Saya Hakim sign out, makin sukses untuk Anda dan tetap sehat ya. Jam di studio kami menunjukkan